Agenda kita saat ini diundang salah satu kiai besar ya, Kiai Malik. Assalamualaikum. Masya Allah. Sering orang yang lamar saya, Gus, setelah sudah mau mencapai ijab kabul ternyata selalu gagal. Saya itu sering was-was saat ibadah. Gimana ya? Sering was-was saat ibadah. Kayak tertutupi oleh sesuatu, banyak pelanggan-pelanggan yang pergi juga. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Sahabat-sahabat Gio Mania atau sahabat-sahabat pecinta Gio, agenda kita saat ini diundang salah satu kiai besar ya, Kiai Malik, Abah Kiai Malik ya, di salah satu pondok pesantren. Ini kita sudah disambut kiai apa santri-santri. Sudah nyampe di lokasi ponpesnya ya. Ponpes apa Kang Fajar? Kita langsung aja sahabat ya, lagi tunggu santri. Ayo Kang Fajar, setoran. Enggak usah. Ini kami izin rekam nggak apa-apa ya? Tadi sudah izin sama Pak Yai. Nggih, monggo. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Monggo. Gimana Pak? Ini kami di saya ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah.
Gimana perjalanannya, Gus? Alhamdulillah lancar Kiai. Alhamdulillah. Doakum, assalamu fi amanillah. Alhamdulillah. Gimana sehat Kiai ya? Ya, cuma itu ada gangguan-gangguan gitu. Kami sekeluarga minta tolong. Saya sudah berusaha sampai maksimal, masih belum bisa. Mohon maaf kami agak telat datangnya Kiai. Oh, alhamdulillah. Punya sehat ya? Alhamdulillah. Amannya sehat Kiai. Alhamdulillah sehat. Putranya berapa? Jenengan? 2. Oh 1. 1 apa 2? Ini kebetulan klien saya. Oh iya. Putri semata wayang gitu ya Kiai ya. Satu-satunya. Oke, monggo. Ini kami izin rekam sesuai yang jenengan izini kemarin waktu telepon ya. Iya. Buat dokumentasi ya. Oke, monggo. Ada mau disampaikan, barangkali kami bisa membantu ya. Mungkin kalau boleh saya mulai, terus kalau bapak saya selama ini sepertinya masih kurang fokus selama mengajar para santri, itu kayaknya sekarang udah agak kurang maksimal seperti yang dulu, seperti itu. Mungkin entah ada gangguan sesuatu. Kemudian kalau ibu saya, Upi, kebetulan beliau dalam hal ekonomi, dalam berdagang itu masih banyak gangguan, dan saya curiga mungkin ada sesuatu di balik itu. Kalau saya sendiri sudah sering orang yang lamar saya, Gus, setelah sudah mau mencapai ijab kabul ternyata selalu gagal. Sampai sekarang pun saya masih belum bisa menikah. Mungkin Gus bisa melihat bagaimana kondisi keluarga saya saat ini. Insya Allah ya, kami tidak punya apa-apa ya. Kami hanya berusaha, berikhtiar. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami di sini itu dibarengi turunnya hidayah dan maunah dari Allah. Kalau kendala dari Kiai sendiri apa sih Kiai yang spesifik Kiai rasakan? Saya itu sering was-was saat ibadah. Gimana ya? Sering was-was saat ibadah. Jadi takbir ihram kali-kali kayak nggak fokus dalam hal ibadah, apapun ibadahnya itu. Jadi ada gangguan ya gitu, was-was. Oke. Kalau Bunyai sendiri mungkin jenengan ada kendala sekalian, nanti biar kita bantu. Saya akhir ini merasa agak sakit. Terus setiap usaha yang saya buka kok selalu ada gangguan, kayak tertutupi oleh sesuatu, banyak pelanggan-pelanggan yang pergi juga. Sementara ya itu sih, banyak gangguan-gangguan itu yang cukup mengganggu dalam usaha-usaha itu. Jadi usahanya punya ini semakin hari semakin merosot omsetnya, bisa kita gitu ya. Ini berarti sekarang kondisi punya ini lagi ngedrop ya, batuk-batuk. Iya. Oh ya Allah, subhanallah. Betul Gus, selalu batu seperti ini. Mungkin mohon maaf Gus kalau misalnya Abi sama Umi saya kalau ngomong masih agak kurang baik, karena ya seperti yang Gus tahu. Apalagi selama ini saya melihat kalau Abi saya kalau misalnya sholat itu bisa sampai 7. Kalau misalnya wudhu, mohon maaf, kalau wudhu itu bisa diulang sampai 7 kali. Menurut Gus itu kenapa ya Gus? Saya sampai sekarang masih khawatir dengan kondisi Abi saya. Jadi kalau gimana Mbak, kalau wudhu Kalau wudhu itu bisa diulang sampai 7 kali Gus. itu karena faktor apa kok sampai diulang? Apa merasa apa itu dirinya kurang sempurna atau gimana wudhunya? Sebenarnya mungkin kurang fokus Gus. Kurang fokus ya? Agak meleng. Misalnya ngelakuin sesuatu itu mungkin lupa ya Gus ya. Atau mungkin ada sesuatu yang merasuki dari Abi saya, seperti itu. Jadi selama ini mungkin akhirnya berwas-was semua Kang Bajar. Was-was, jadi satu keluarga. Iya, ragu. Sesuatu itu jatuh nggak yakin. Jadi kayak gimana ya, kayak belum yakin, artinya terganggu gitu, bimbang, resah begitu. Sebenarnya kalau kita, mohon maaf ya Pak Yai, semuanya Bunyai, Neng,
kita datang ke sini itu ibaratnya bahasa Jawanya itu nguyai segoro. Beliau ini sudah ahlul ilmi lah, orang alim. Jadi mohon maaf kita cuma mengingatkan Yai. Bukankah di surat An-Nas itu diterangkan barang siapa yang selalu was-was itu adalah temannya setan atau dari setan. Mungkin Yai yang lebih paham. Maka dari itu ayo kita ya mantapkan, terutama Yai sendiri dalam ibadah gitu. Mau wudhu, mau sholat, ya sudah jangan was-was. Yang penting kita tidak melanggar syariat. Apa yang sudah panjenengan tahu secara fikihnya, oh ini wudhunya rukunnya seperti ini kan gitu. Jadi ya sudah, kita sudah berusaha untuk menjalankan. Oke Mbak, matur suwun. Menurut saya bismillah Yai. Memang Yai, ini adalah apa namanya, bisikan-bisikan ya. Bisikan-bisikan dari setan. Ya bismillah lah. Mudah-mudahan kita nanti bisa membantu. Insyaallah. Kalau itu siapa ya? Ini kepala pondok. Kepala pondok. Beliau yang selalu membantu kita bagaimana bisa menjadi lebih baik lagi Gus, seperti itu. Karena seperti Gus yang ketahui sendiri, sepertinya ada sesuatu di keluarga saya. Dan saya sendiri pun masih bingung dengan saya sendiri. Kenapa kok setiap saya ingin menuju pernikahan selalu saja gagal? Mungkin menurut Gus ada hal yang mengganjal dari saya atau dari Abi sama Umi saya. Ya insya Allah kita belum bisa memastikan. Di pondok kok sering ada kayak kekerasan gitu anak pondok. Ada apa ya? Apa salah kiainya? Bagaimana? Di pondok itu sering kayak bingung loh Gus. Kekerasan gitu. Apa gangguan? Apa salah dari kiainya? Astagfirullahaladzim. Kita nggak bisa apa ya menjas kiainya yang salah. Ini mengurangi akhlakul karimah ya. Menurut saya kita nggak bisa memastikan ya ini sebelum kita mencoba untuk bermediumisasi. Kalau melihat kejadian-kejadian yang beruntun ya, mulai dari was-was jenengan, mulai dari sakitnya Bunyai, mulai dari santri yang boyong, dan yang terakhir Neng, ya banyak yang nanyakan pengen ngelamar dari kiai-kiai besar, pengen ngelamar beliau, tapi selalu gagal. Ya ini pasti ada sesuatu di balik itu. Gitu. Tapi tolong jangan diungkap aib pondok kami, Pak. Oh iya. Karena itu ya kasihan adik saya dan Umi saya sudah berjuang, tapi seperti itu. Mungkin Gus bisa memberikan solusi saja. Tapi ini demi nama pondok ini. Ya tapi kan masalahnya kita muncul. Nanti orang-orang tidak mau belajar di pondok Abi sama Umi. Saya malu gitu loh. Tapi insya Allah semua pondok itu membawa keberkahan dan membawa kebaikan sendiri-sendiri Pak. Insya Allah tidak ada aib di pondok itu, tidak aib. Tapi kalau pondok yang dizolimi oleh pihak luar, karena banyak pondok-pondok pesantren yang orang luar itu tidak suka dengan keberadaan pondok pesantren tersebut. Ya, yang kami maksud pihak luar di sini adalah orang-orang yang mungkin dengan apa ya, tidak suka dengan datangnya kebaikan seperti itu Pak. Seperti ada perkumpulan dukun-dukun apalah, bisa jadi menyerang pondoknya sampean. Kalau pondok sendiri saya yakin tidak punya aib, karena pondok di situ adalah tempat suci. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau pondok sampean diserang oleh orang luar, ada kemungkinan seperti itu, seperti itu. Karena apa yang disampaikan kita menurut kita baik, belum tentu menurut masyarakat atau orang lain baik, dan seperti itu Pak. Terus apalagi kejadian di santri sendiri ya, yang sering terjadi di pondok pesantren? Astagfirullahaladzim. Ada apa? Hah? Gangguan gitu. Selalu kayak gitu Gus. Sering kesurupan gitu anak pondok. Berarti sering terjadi hal-hal di luar pemikiran intelektual manusia ya, bersifat ghaibiyah gitu ya Pak. Betul Gus, betul. Jadi barang-barang secara tiba-tiba pecah dengan sendirinya itu sering. Iya. Ya Allah. Berarti ya memang kalau menurut logika itu memang apa, ada gangguan gaib gitu Pak. Tapi ya kita harus lebih
mendalami lagi, kita tidak bisa langsung menjudge seperti itu gitu. Memang ada gangguan gaib ya Ustaz Farhan ya? Iya betul, ini kan kejadiannya kan spontan ya. Spontan. Itu juga suka ada ledakan ya kalau malam itu ya. Iya, Tiba-tiba di atas ledakan. kayak meledak gitu. Dan juga ini tadi ledakan ini juga dibarengi dengan kedatangannya kita sama. Jadi mereka yang tidak suka terhadap pondok ini sudah mengetahui kedatangan kita dan mereka pasti tidak suka. Berarti di sini Melakukan itu serangan satu mereka. pantau terus ya sama mereka ya. Kalau yang juga senang. Saya ketakutan, saya sakit. Iya. Logikanya begini Ustaz Irfan, Ustaz Farhan. Ya. Kalau benda-benda saja bisa hancur, apalagi tubuh manusia seperti kita, apalagi tubuh manusia yang tidak punya benteng, perisai untuk hal-hal tersebut kan seperti itu. Iya, atau bisa mungkin juga kalau memang mau nyerang orangnya, tetapi orangnya kuat bentengnya bisa juga sama benda-benda yang lain. Benar. Atau barang-barang. Mantulnya ke barang-barang sekitar Ya, gitu ya. bisa. Ya Allah. Tapi kalau Nengnya sendiri tadi kan bilang banyak yang ngelamar tapi sering tidak jadi kan seperti itu ya. Ini juga harus perlu dikuak lebih dalam lagi. Iya, Gus. Ini anak saya ini putri sewayang semata wayang saya. Iya. Ini tuh saya ingin putri saya itu menikah secepatnya. Saya juga ingin gendong cucu gitu. Iya. Jadi sebenarnya kurangnya putri saya itu apa? Sampai pendidikannya saya juga sekolahkan ke luar negeri. Sampai ke Kairo sana. Oh, ke Kairo Al-Azhar. Al-Azhar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pendidikan subhan. Saya padahal pondok-pondok yang lain juga banyak yang meminang putri saya, gitu. Tapi ya kenapa selalu gagal? Ada aja yang membuat semua itu gagal. Jadi banyak banget yang dari pondok-pondok pesantren yang pengen besan dengan Betul. Yai Malik gitu ya. Betul. Tapi selalu gagal. Iya. Betul, saya lulusan Al-Azhar. Kemudian saya juga sudah hatam Al-Quran berapa kali, sudah wisuda berapa kali, tapi tetap saja Gus. Mungkin ada sesuatu karena ibu saya juga, Umi itu juga suka sakit-sakitan. Tiap malam Jumat pasti badannya panas dan kadang juga kesurupan Gus. Itu saya sedih setiap melihat Umi saya seperti itu Gus. Iya, iya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan kami berharap dengan datangnya kami di sini Yai ini bisa clear semua permasalahan. Jikalau Amin ya Allah. itu semua datangnya dari Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadi ujian buat jenengan untuk dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Itu tandanya Allah sayang pada jenengan dan keluarga dan juga para santri. Tapi jikalau itu datangnya dari makhluk Allah, mudah-mudahan jenengan makin kuat ya. Insya Allah lah, insya Allah. Tapi tadi selama kesini apakah tidak ada gangguan di jalan Gus? Ya sebenarnya ada gangguan, cuman nggak begitu bermasalah sih ya, cuma macet aja ya Kang Fajar ya. Tapi setelah kita datang sendiri, kita datang ke sini Gus, itu sudah dikasih kode tadi Gus. Betul. Kode keras itu Gus. Bahwa tadi ada yang pecah itu kode keras buat kita Gus. Kita intinya di warning seperti itu. Dan juga ini Kang Fajar, dari awal saya datang ke sini kok terasa auranya tempat ini gak enak gitu dah. Kayak panas gitu ya. Apakah ini Gus perlu dibacakan dulu apa namanya doa-doa gitu dulu ya, biar hawanya enggak terlalu panas Gus. Sebenarnya Ustaz Farhan, kalau masalah doa apapun di pondok sini ya rutinan 24 jam misalnya. Nonton guys lagi. Kalau udah dibaca terus Ustaz Farhan. Tapi ya memang mungkin gimana ya, nggak bisa, sulit menjelaskan gitu loh. Padahal di pondok sini sendiri kan 24 jam kan ada yang membaca maulid gitu kan, ngaji Al-Quran. Tapi namanya setan juga kan selalu memang tugasnya menggoda manusia seperti itu ya Ustaz. Tapi kan Kang Fajar bisa juga ada doa-doa khusus, mungkin khususnya juga bisa mendeteksi ya, kan lebih paham daripada kita ya tentang masalah gaib ya. Iya, sebelumnya itu santri saya itu banyak sekali, Gus. Sekitar ribuan.
sekarang hanya tersisa tinggal 300-an aja. Masya Allah. Jadi benar-benar ada yang aneh yang di luar nalar yang nggak bisa dijelaskan. Ya inilah perjuangan ya, pasang surut ya. Yang penting dengan datangnya gelombang-gelombang ombak yang menerpa kita. Sama, kami juga punya pesantren. Sama, silih berganti santri. Tapi inilah cara Allah sayang kepada kita. Maka dikasih ujian yang mana sangat menyakitkan. Kadang kita harus meneteskan air mata. Ya. Mungkin rumah kami bisa dibacakan doa-doa, Gus, biar keluarga kami juga bisa tenang seperti itu, Gus. Karena saya tidak tega melihat Abi sama Umi saya seperti ini terus. Dan saya pun juga seperti itu. Mungkin ada sesuatu di sekitar rumah saya yang bikin keluarga kami seperti ini. Baik. Ya udah, kita coba bertawasul ya. Ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa manawa. Salafina ina makanu halat sarwahum min masyariqil ardi ila magharibiha bil khusus ila ruhil muhajir ila Allah Ahmad bin Isa summa ila hibakil muqaddam Muhammad bin Ali ba'ala bi usul Ibrahim summa ila qutbi rabbani tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sahibul karamah fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gus, tolong Gus. Astagfirullahaladzim. Teruskan aja kita baca terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul karamah fid din wad dunya wal akhirah. Syekh Subakir ya Allah, Syekh Muhammad Al-Bakir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka 'indahu Tetap fokus,
tetap baca, semua tetap baca. Ayo, awas. Astagfirullahaladzim. Terus baca, Sultan, terus baca. Yang lain tetap fokus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kiai, kenapa Kiai? Sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga saya, Bu? Panas, nggak bagus. Ayo kita keluar aja, Bu. Bangunkan dulu ibunya dibangunin dulu. Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudillu kullu jabbarin 'alil biqahri adhim sultan subhanallah hamdalillah la ilaha illallah Allahu akbar. Coba disadarkan dulu, coba. Umi, kenapa Umi? Umi kenapa?
usahanya begitu masif, Gus. Ya Allah, ini baru tahap awal ini, Pak. Ini langsung spontan ya, ketika dibacakan doa langsung ada reaksi. Berarti ini positif, ini positif memang serangan. Tolong bantu kami, Bu. Imamahnya dipakai lagi aja. Imamah itu sunnah. Panas. Ya Allah. Begitu berat ya. Ternyata tidak bisa kita remehkan. Makin tinggi pohon, makin besar anginnya. Kiai harus kuat, Kiai. Karena yang diserang langsung Kiai dan Bunyai. Kita semua keluarga termasuk Neng juga. Neng di sini harus kuat, Neng. Ini ujian buat orang tua jenengan, buat abah sama umi jenengan. Jangan pesimis. Jangan takut. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Mudah-mudahan ini semua cepat berakhir ya, Kang Wajib. Kita sudah bisa merasakan getaran-getaran yang energi yang sangat kuat bahwa ini datang dari arah timur. Coba nanti malam saya akan tafakur, saya coba akan kholwah, akan menemui dengan tubuh halus, akan menemui dengan jarak jauh. Kenapa dia tega melakukan seperti ini kepada keluarganya Kiai dan semua santri? Apa bisa disembuhkan, Gus? Tolong, Gus. Insya Allah yakin Allah bisa prasangka hambanya. Allah memberikan ujian, memberikan musibah tidak melebihi kadar kemampuan kita sendiri. Sepertinya di sini gak wajar, kita nggak bisa santai-santai karena musuhnya Kiai Malik ini luar biasa, kuat energinya, tidak bisa kita anggap remeh. Sekarang kita mulai ritual, kita mulai melakukan pembersihan di pondoknya Kiai Malik. Kalau bisa kamera dimatikan aja, ya, karena ini privasi, ya, takutnya privasinya beliau menyebar, ya. Ini agak privasi, mohon maaf sahabat. Insya Allah setelah pembersihan ini nanti kita liput kembali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania.